Hai teman-teman semua, berjumpa kembali di channel YouTube aku, Ovi Persua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan hal-hal baik buat aku. Karena tanpa doa dan dukungan dari teman-teman semua, mungkin channel YouTubeku ini tak akan pernah ada. Especially buat Kak Jimbim, Midas Gamer, Kak Betty, Erlina, dan juga Ibu Dokter Nur Wahyuni yang selalu komen, kasih support, semangat, serta doa-doa yang dipanjatkan di setiap video-video yang aku sajikan di channel YouTubeku ini. Tak lupa juga untuk Ibu Laura Citra yang selalu mendukung channel YouTubeku ini sejak pertama kali aku membuat video-video tentang dunia anabuliar. Dan buat teman-teman lainnya juga yang telah mendoakan aku dengan tulus dan ikhlas, yang gak bisa aku sebutin namanya satu persatu, aku hanya bisa mengucapkan makasih. Karena tanpa doa dan dukungan dari kalian, aku gak mungkin sampai di titik ini. Oke, jadi langsung aja ya. Kali ini aku bakal menyajikan video tentang kumpulan para anabuliar yang aku beri makan di sore hari. Jadi biasanya jadwal aku memberi makan anabuliar itu kan malam-malam, dimulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, sebelum menjelang malam, aku juga memberi makan anabuliar di sore hari, yaitu ketika aku pulang kerja. Tepat di jam 5 sore sepanjang perjalanan aku dari kantor ke rumah, setiap aku melihat ada anabul di pinggir jalan, aku pasti berhenti dan memberinya makan. Nah, bagaimana kisah atau cerita dari para anabul yang aku temui di sore hari? Berikut videonya. Selamat menonton! Setiap aku pulang kerja, tepat pukul 5 sore, aku selalu melihat anabul ini tertidur di bawah mobil merah. Aku pun membangunkannya dan mengajaknya agar ia mau mengikutiku. Sudah hampir 2 tahun lamanya aku rutin memberi makan anabul ini setiap sore sepulang kerja. Dan aku memberi nama anabul ini dengan sebutan tampan. Awalnya aku mengira dia anabul liar. Namun suatu hari aku melihatnya sedang berada di sebuah pekarangan rumah bermain bersama dengan anabul lainnya. Yang mungkin anabul ini memiliki tuan menurutku. Walaupun demikian, dia selalu menunggu kedatanganku di depan pagar rumahnya tersebut, menanti sebungkus nasi kesukaannya dan memakannya dengan lahap. Hari ini aku akan memberikannya Bravecto, karena aku melihat beberapa kutu yang besar-besar ada di tubuhnya. Kasihan jika dibiarkan terlalu lama. Kutu-kutunya tersebut akan berkembang biak di dalam darahnya dan menimbulkan penyakit yang serius, yaitu parasit darah, yang mana bisa membahayakan kondisi kesehatannya kelak. Selain untuk menghilangkan kutu, Bravecto juga sangat bagus untuk menyembuhkan penyakit kulit yang sering dialami oleh para anabul, seperti Demodex dan Scabies. Beberapa anabul liar lainnya yang aku temui yang mempunyai penyakit kulit, aku berikan obat ini. Dan kondisi kulit serta bulunya berangsur-angsur membaik. Aku memberikan Bravecto ini dibalut dengan hati ayam. Karena makanan favorit setiap anabul yang aku temui adalah hati ayam. Jikalau aku menemukan anabul lain yang kurang nafsu makan, aku tinggal campurkan saja makanannya dengan hati ayam ini. Dan otomatis anabul tersebut jadi mau makan dengan lahap. Dan sepertinya tampan masih sangat lapar. Aku pun membuatkan kembali dry food yang aku campur dengan hati ayam kesukaannya, supaya dia benar-benar kenyang sebelum aku pergi meninggalkannya. Ya, aku pun harus pamit padanya dan melanjutkan kembali perjalanan pulangku menuju rumah. Semoga besok kita bertemu lagi. Selanjutnya, masih di sepanjang jalan raya Kerobokan, jika pandangan mata kita fokus ke depan, di sana terdapat beberapa anabul yang sudah menunggu kedatanganku. Iya, mereka hafal betul kendaraan mana yang harus mereka stop,
Meskipun dalam keadaan macet sekalipun, Anabul ini berlari mengejar kendaraanku. Dan otomatis aku pun langsung menghentikan laju kendaraanku. Dan di sini terdapat 2 Anabul yang sudah menanti makanannya. Sementara Anabul yang lainnya tidak menghampiriku karena mungkin mereka sudah kenyang. Iya, mereka semua ada pemiliknya. Beberapa bulan yang lalu, ketika aku sedang memberi makan Anabul ini, aku sempat ngobrol dengan pemiliknya yang berkeluarga negaraan Thailand. Namun, beliau sudah lama sekali tinggal di Bali. Dan beliau juga senang memelihara Anabul liar yang ia selamatkan dari jalanan. Mungkin ada sekitar belasan ekor, namun tepatnya aku kurang tahu. Dan beliau juga adalah donatur tetap dari salah satu yayasan animal rescue di Bali. Dan di antara Anabul miliknya, mereka berdualah yang sering aku beri makan setiap pulang kerja. Setelah memberi makan mereka berdua, aku pun melanjutkan kembali perjalanan pulangku. Kali ini aku akan mampir di salah satu tempat Anabul yang bernama Coco. Sedikit cerita tentang Coco. Coco adalah Anabul coklat yang memiliki kisah perjalanannya yang menarik perhatianku. Bagaimana tidak? Dulu Coco memiliki tuan yang begitu menyayanginya. Namun tuannya tersebut telah pergi untuk selama-lamanya. Ya, pemiliknya Coco sudah meninggal dunia, sehingga keluarganya tersebut harus berpindah tempat ke daerah Jawa dan dengan berat hati harus merelakan Coco tinggal di Bali. Dan rasa kehilangan Coco terhadap tuannya bisa aku rasakan dari sorot matanya. Coco, aku tahu kamu pasti sangat merindukan kasih sayang serta belayan hangat dari tuanmu. Jangan bersedih, nak. Kami di sini semua sangat menyayangimu. Dan untungnya orang-orang sekitar sini banyak yang menyayangi Coco. Salah satunya ibu yang memiliki garmen ini dan warung makan tepat di seberang jalan. Mereka semua begitu menyayangi dan memperhatikan keadaannya Coco. Menurut cerita dari orang-orang sekitar, Coco sempat ketabrak oleh sebuah kendaraan ketika ia hendak menyeberang jalan. Untung beribu untung, Coco berhasil diselamatkan. Namun kini kaki belakangnya harus menggunakan pen. Pen merupakan salah satu jenis implan yang terbuat dari logam stainless steel atau titanium, yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan tulang, misalnya saat tulang retak atau patah. Dan ini merupakan alat pendukung agar Coco bisa berjalan kembali. Namun tak hanya sampai di situ. Nasib yang kurang beruntung sedang ia alami sekarang. Menurut orang-orang yang merawat Coco, terkadang Coco mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah disertai dengan bengkak pada area kelaminnya, yang mana kemungkinan besar ini adalah sebuah tumor. Dan aku berencana akan segera menjadwalkan kunjungan dokter untuk memeriksa keadaannya Coco. Mudah-mudahan Coco bisa diobati dan disembuhkan. Amin. Sebelum aku pulang, tak lupa aku juga memberi makan Anabul milik nenek ini. Aku pun menyeberang jalan dan mengambil makanan yang ada di dalam mobilku. Anabul tersebut bernama Molly. Dulu dia mempunyai penyakit kulit yang disertai dengan gatal-gatal.
Lalu aku rutin mengobatinya sehingga dia bisa sembuh seperti sekarang. Dan aku pun menjadi kenal dengan pemiliknya, yaitu nenek tadi. Lalu pada hari yang berbeda, tepat di jam pulang kerja, aku bertemu kembali dengan salah satu anabul yang minggu lalu sempat aku obati. Sepertinya dia memiliki tuan, karena selain ada tanda pengenal kalung di lehernya, anabul ini selalu masuk ke dalam sebuah gang, yang mana mungkin di dalamnya terdapat sebuah rumah tempat ia tinggal. Sayangnya aku jarang-jarang bertemu dengan anabul ini. Terkadang dia nongkrong di pinggir jalan seperti sekarang, namun terkadang juga aku tidak melihatnya setiap kali aku lewat ke lokasi ini. Pertama kali aku melihat anabul ini, dia tidak memiliki bulu sama sekali. Badannya dipenuhi dengan kerak seperti lilin, yang mana itu adalah skabies yang disebabkan oleh tungau. Kala itu aku langsung memberikannya Bravecto dan vitamin penumbuh bulu. Dan ini adalah pertemuanku yang ketiga dengannya. Aku melihat bulu-bulu di tubuhnya sudah mulai tumbuh. Aku pun segera menyiapkan makanan, obat, serta vitamin untuknya. Lalu aku memanggilnya agar dia mau mendekat dan makan di areal sini. Karena sebelumnya aku pernah diusir oleh orang-orang yang kurang begitu suka dengan anabul terlantar. Mereka bilang, "Jangan memberi makan di sini. Ini areal saya tidak mau melihatnya." Tapi aku memaklumi. Mungkin karena mereka jijik melihatnya, sehingga mereka berkata demikian. Ya, selain sering dituduh meracun, aku juga sering diusir oleh orang-orang yang tidak menyukai anabul liar. Dan itu sudah menjadi makananku sehari-hari. Dan bagiku, setiap perbuatan yang kita lakukan, mau itu baik atau buruk sekalipun, pasti akan ada saja tantangan yang harus kita hadapi. Lanjut di perjalanan aku selanjutnya. Ini adalah kali pertamanya aku bertemu dengan anabul hitam ini. Aku pun langsung memberinya makan, dan dia pun mau memakannya. Tak lama kemudian, aku menambahkan kembali dry food agar dia benar-benar kenyang. Dan dia sangat menyukai makananku ini. Semoga besok kita ketemu lagi ya. Lanjut di perjalanan aku berikutnya, tiba-tiba aku melihat anabul dengan kondisi kulit yang rusak. Bulu-bulunya rontok dan hampir botak. Aku pun segera memberinya makan agar dia mau diam di tempat. Dan langsung aku mengambilkan Bravecto untuknya. Ya, Bravecto harus selalu ada di dalam tasku. Meskipun harganya yang lumayan mahal, yaitu 350.000 per tablet, namun obat ini sangat-sangat dibutuhkan ketika aku menemukan anabul liar dengan kondisi kulit seperti ini. Dan aku pun memberikan obatnya yang dibalut dengan hati ayam. Mudah-mudahan kita selalu bertemu setiap hari, agar aku bisa mengobatinya sampai ia sembuh. Semoga. Lanjut di persinggahan aku selanjutnya, anabul ini bernama Digo. Walaupun ada pemiliknya, namun aku tetap mampir ke rumahnya untuk memberikan makanan. Dan jika suatu malam kami bertemu, Digo selalu ikut keliling naik sepeda motor denganku, menemaniku memberi makan anabul liar lainnya. Dan pemiliknya pun tahu bahwa aku sering mengajak Digo keliling jalan raya memberi makan anabul liar lainnya. Dan setelah selesai aku memberi makan, aku pun mengantarkan kembali Digo ke rumahnya. Lalu pemiliknya sering memberikanku buah semangka.
Mungkin sebagai tanda terima kasih karena aku sudah mengajak Digo bermain. Dan seperti biasa, Digo selalu mengantarkanku pulang, berlari-lari mengikuti kemana arah mobilku pergi. Aku pun harus berhenti, karena ada 2 ekor anabu lagi yang juga mengejarku dari belakang. Ya, mereka adalah anabul ibu dan anak. Aku beri nama induknya yang hitam ini dengan sebutan Suka. Namun sekarang dia telah diadopsi dan mempunyai tuan yang menyayanginya. Aku pun menyiapkan kembali makanan untuk mereka bertiga. Dan mereka pun tak sabar menunggu makanan yang aku buatkan. Mereka sangat senang sekali. Dan aku pun ikut bahagia melihat mereka seceria ini. Rasa lelah yang telah aku rasakan hilang seketika. Melihat mereka makan dengan begitu semangatnya. Dan momen indah inilah yang tak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Semua anabu liar yang aku temui adalah bagian dari keluargaku juga. Mereka semua sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Rasa sayangku terhadap anabul yang terlantar sama seperti rasa sayangku terhadap anabulku di rumah. Ya, begitulah kegiatanku sepulang kerja. Menyempatkan waktu untuk memberi makan mereka yang aku temui di sepanjang perjalanan menuju rumah. Walaupun terkadang tubuh ini merasa capek, letih, lelah, namun itu semua aku lewati demi mereka. Nah, jadi itu dia kegiatanku sehari-hari memberi makan anabul liar di jalan di sore hari ketika aku pulang bekerja. Walaupun dalam keadaan capek, mumet, lelah gitu kan dengan segala tugas dan pekerjaan yang harus aku selesaikan, tapi itu semua seketika hilang jika aku sudah bertemu dengan mereka. Jadi yang tadinya aku suka ngeluh dengan keadaan, bad mood, uring-uringan, itu semua berubah menjadi rasa syukur aku yang teramat dalam, dan hikmah yang didapat dari semua ini tuh begitu besar. Selain aku bisa mengekspresikan rasa cintaku terhadap anabul liar, aku juga jadi banyak mengenal orang-orang baru dari beberapa anabul yang memiliki tuan. Kita sharing satu sama lain, berbagi cerita, berbagi ilmu, serta sharing pengalaman kita masing-masing. Di samping itu juga aku belajar tentang kesabaran di saat ada orang yang menuduh aku meracun, terus ada orang yang mengusir aku ketika aku memberi makan anabul liar di jalan, dengan kata-kata mereka yang membuat hati ini mangkel gitu kan istilahnya. Nah, dulu-dulu aku emang baperan orangnya kalau misalkan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kayak tiba-tiba muncul aja pertanyaan dalam otakku waktu itu, kenapa kok orang-orang responnya seperti ini ya terhadap aku? Aku kan pikirnya ini tuh perbuatan baik gitu, menolong ke sesama ciptaan Tuhan gitu, menolong ke makhluk yang sedang kesusahan, tapi kok respon mereka seperti ini sih gitu kan. Nah, dulu aku mikirnya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan saking seringnya juga orang-orang yang berkata seperti itu, akhirnya aku bisa memahami, bisa lebih mengerti lagi terhadap orang-orang yang mungkin tidak sependapat atau tidak sejalur dengan kita. Dan pokoknya banyak lagi pelajaran lainnya yang aku dapat selama street feeding ini. Nah, buat teman-teman yang suka melakukan street feeding, semangat ya, meskipun terkadang kegiatan kita ini suka dipandang sebelah mata, tapi percayalah bahwa berbagi terhadap makhluk yang sedang kesusahan itu adalah perbuatan yang mulia. Tapi jangan lupa juga harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Jadi memang harus seimbang antara kebutuhan kita dan keinginan kita untuk berbagi. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, semuanya serba susah, semuanya berat. Kalau kita melihat keadaan itu benar-benar ngeri gitu kan. Tapi kembali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang telah Tuhan berikan, jangan lupa untuk bersyukur. Ada satu pepatah mengatakan, bukan kebahagiaanlah yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah dalam keadaan apapun, itu yang membuat kita bahagia. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!